Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن معذوبة الله fata'alamu min ma'zubatihi mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, mencoba berupaya agar kita semua mampu memahami, menyelami isi kandungan Al-Quranul Karim. Ulumul Quran ini adalah salah satu bentuk upaya untuk memahami kitab suci Al-Quran dari berbagai macam sisi. Dari pengertian Al-Quran itu sendiri, dari nama-nama Al-Quran, dari sebab-sebabnya turun Al-Quran, dari kisah-kisahnya Al-Quran, dan masih banyak lagi. Di mana pada malam ini kita akan melanjutkan
membahas tentang nama-nama Al-Quran, yaitu dengan nama Alkitab. Sebelumnya kita telah membahas nama Al-Quran dengan Al-Quran yang kita peroleh tentunya. Dengan nama Al-Quran itu kita menjadi tahu bahwa Al-Quran merupakan petunjuk menuju jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Al-Quran merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada malam ini kita akan mengkaji kembali nama Al-Quran dengan Alkitab, di mana sebelumnya telah kita bahas bahwa nama Alkitab ini salah satunya diabadikan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 2 yang dimulai dengan pembuka surah dengan apa itu suar, yang dalam literatur dijelaskan bahwa pembuka surah pertama untuk membacanya yaitu dikembalikan kepada huruf asli, huruf hijaiyah, yaitu alif, lam, dan mim. Alifnya dibaca pendek, lamnya dibaca 6 harakat, karena termasuk hukumnya adalah mad lazim harfi musaqal. Kemudian mimati bertemu dengan mim adalah idgham mimi atau idgham mislim atau idgham mutamasilen. Kemudian mimnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ini dari sisi tajwid. Kemudian juga ada yang memberikan penjelasan bahwa pembuka surah ini dengan nasun karimun qati'un lahu sirun, teks yang benar, kemudian juga mengandung berbagai macam rahasia yang tentunya kita pun tidak memahami, hanya Allah lah yang maha tahu, sehingga di berbagai macam tafsir jelaskan bahwa Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu akan maksudnya. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini disebut dengan nama Alkitab, yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan kalam Allah, di mana dengan kata-kata dzalikal kitab menunjukkan bahwa betapa agungnya Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quran Karim. Karena memang yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan kita semua, yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran ini. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu memanfaatkan kehadiran daripada Al-Quranul Karim. Kemudian dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh rahmatnya, Allah merinci tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu dijelaskan pada ayat 3 dan 4. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu tentunya banyak. Surga gaib, neraka gaib, malaikat gaib, jin gaib. Kemudian alam kubur juga gaib, alam barzah gaib. Semua
adalah gaib. Tetapi tadi puncak beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita meyakini suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah, khususnya melalui pintu gerbang kematian. Itu adalah puncak beriman adalah kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dalam bentuk wa yuqimunas shalah, dengan melaksanakan salat. Mungkin kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan betapa sempurnanya ajaran Islam untuk melaksanakan ibadah salat. Pertama, kita dengar adanya dikumandangkannya azan setiap masuk waktu salat 5 waktu. Kemudian ketika mau melaksanakan ada iqamah. Dan kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya azan ini. 24 jam tidak pernah berhenti azan. Saling saut menyaut terus dengan perputaran waktu. Nama besar Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan dalam konteks azan. Kemudian kita juga tahu bahwa ketika seseorang itu akan melaksanakan ibadah salat, baik itu menyangkut salat wajib maupun salat-salat sunnah, maka ada kewajiban terlebih dahulu melakukan berwudu. Ini pun tentunya salah satu tanda-tanda kesempurnaan ajaran Islam. Dan pada waktu melakukan berwudu seseorang itu mempunyai makna dari wudu itu yang sangat luar biasa. Makanya kenapa berwudu itu jangan cepat-cepat, pelan-pelan, ya, teratur, tertib. Berwudu itu di samping dapat merontokkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kita, maka setiap membasuh, ya, anggota air wudu, dosa-dosa kecil kita rontok, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu keistimewaan daripada berwudu yang dimiliki oleh ajaran Islam. Kemudian rangkaian wudu itu mempunyai makna, mempunyai nasihat bagi kita semua yang melakukan wudu. Mulai dari membasuh tangan misalkan, tangan kita dibersihkan. Itu pun mengandung arti, mengandung makna bahwa tangan kita harus kita jaga. Tidak boleh dipakai untuk mendatangi tanda tangan palsu. Tidak boleh untuk mengambil hak orang lain. Ini adalah tangan, makna daripada wudhu. Kemudian kita juga membasuh muka kita. Di dalam muka kita itu ada mata kita, ada hidung kita, ada lisan kita. Ini pun mengandung makna bahwa mata yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga dengan baik. Lisan yang Allah berikan kepada kita harus juga kita jaga baik. Tidak boleh pakai bicara yang menyakiti orang lain. Ini adalah makna-makna daripada praktek ibadah wudhu. Termasuk ketika kita membasuh kepala kita. Mempunyai makna bahwa agar kita mempunyai pikiran-pikiran positif. Akal kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Apalagi sampai mempunyai pemikiran-pemikiran yang rusak, yang buruk. Kemudian juga kita membasuh telinga kita. Bagaimana agar telinga kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran.
Ini adalah makna. Kemudian kaki kita basuh, maka memberikan makna bahwa setiap langkah kita yang kita lakukan, jadikanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekitar rangkaian daripada berwudu, menunjukkan bahwa betapa sempurnanya ajaran Islam. Ketika mau sholat, kita harus berwudu dulu. Dan ketika sholat, sebelumnya adalah dikumandangkannya azan. Tatkala kita siap-siap melakukan sholat, maka kita dilakukan dengan iqamah. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya sholat kita itu harus seperti apa? Dijelaskan dalam sebuah literatur, yaitu dalam At-Tafsir Al-Munir karya almarhum Profesor Dr. Wahbah Mustafa Zuhaili, jelaskan bahwa sholat yang dilaksanakannya itu oleh kita semua harus sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan adab-adabnya, etikanya, dan disertai dengan kekhusyuan. Dijelaskan bahwa sholat yang kita lakukan, sholat yang kita laksanakan, apabila tidak disertai dengan kekhusyuan, kemudian juga tidak disertai dengan perenungan pemikiran terhadap Al-Quran yang kita baca, tidak mampu merenungkan makna-makna Al-Quran yang kita baca, dan tidak disertai dengan kekhusyuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan jismun bila ruhin, seperti jasad tanpa ruh. Oleh sebab itu tentunya sholat yang kita laksanakan, baik itu menyangkut sholat wajib maupun sholat-sholat sunat, mari kita perbaiki kekhusyuannya, syarat-syaratnya kita penuhi, rukun-rukunnya juga kita penuhi. Kemudian juga dengan etika yang santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sholat yang sebenarnya. Sehingga sholat yang kita lakukan dengan cara yang seperti ini, yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan perenungan terhadap isi kandungan Al-Quran yang kita baca dalam sholat, maka insya Allah sholat yang akan kita lakukan adalah akan mengantarkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ini tentunya yang kita harapkan. Sholat yang kita laksanakan setiap hari, satu sisi tentunya merupakan kewajiban-kewajiban bagi kita. Juga sisi lain, betapa sempurna ajaran Islam memberikan solusi ketika kita mempunyai problem, mempunyai masalah, maka kita pun dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Apabila kita mampu, di samping melaksanakan sholat-sholat wajib, begitu banyak sholat-sholat sunnah, baik yang begitu sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini adalah komunikasi yang sangat sempurna ajaran Islam. Dan kita pun tahu bahwa betapa sempurna pelaksanaan ibadah sholat ya. Mulai dari niat, kemudian takbir ya, ruku, sujud, salam. Itu pun tentunya mempunyai makna yang sangat luar biasa. Kalau kita mampu memahaminya, kalau kita mampu merenunginya, kalau kita mampu memikirkannya, di samping dengan banyak sholat tentunya akan memberikan kesehatan terhadap jasmani kita, juga terhadap rohani kita. Dan sholat adalah gambaran-gambaran kehidupan yang tentunya betapa bahagianya kita termasuk orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bentuk daripada
ibadah sholat kita, di samping membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang tulus ikhlas, penuh pengabdian, juga orang yang sholat tentunya mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan masyarakat. Memang sebuah keprihatinan buat kita. Betapa prihatinnya saat ini bangsa Indonesia khususnya, kemiskinan tambah banyak, kebodohan juga, kurang perhatian. Nah, bagi orang yang sholat ya, tentunya akan memperhatikan bagaimana agar mampu mengangkat derajat sama manusia dengan bentuk kepedulian, yaitu orang yang sholat adalah mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan terhadap orang lain kepada orang lain yang membutuhkannya melalui zakat, melalui sedekah-sedekah. Memang kita akui saat ini adalah kurang kompak kitanya. Padahal kalau kita renungkan, kalau kita fikirkan dengan menjalankan syariat Islam, yaitu diperintahkannya zakat, diperintahkannya untuk banyak bersedekah. Tentunya kalau kita jujur, kalau kita fair, maka dari zakat itu sendiri sebenarnya sudah bisa mencukupi untuk menolong orang-orang yang kekurangan, untuk menolong orang-orang yang miskin. Tetapi memang kadang-kadang untuk mengeluarkan zakat mal itu pun sebenarnya tidak mudah. Satu, kejujuran kita. Kedua, keimanan kita. Apakah tingkat keimanan kita sudah cukup tinggi? Karena memang kalau kita kalkulasi, ya, kalau kita hitung-hitung, mungkin ketika punya uang 10 juta, ya masih kecil istilahnya, mengeluarkan zakatnya 250.000. Kalau kita punya uang 100 juta, mungkin masih kecil, 2,5 juta kita keluarkan. Tetapi ketika mulai mempunyai harta kita senilai 1 miliar misalkan, berarti zakatnya 25 juta. Ketika kita mempunyai 2 miliar, maka zakat malnya 50 juta. Nah, kalau imannya tidak kuat, kalau imannya tidak kokoh, sudah berpikir, sayang ya dikeluarin gitu. Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan harta kita. Tetapi kembali, ini adalah keimanan. Ketika imannya rapuh, ketika imannya lemah, maka untuk mengeluarkan zakat malnya sendiri, itu betapa beratnya. Tetapi bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya mampu mencegah daripada perbuatan yang keji, yang mungkar, maka berapapun yang harus diberikan, berapapun yang harus dikeluarkan untuk kewajiban menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ikhlas dikeluarkannya. Mungkin ini adalah salah satu faktor kenapa setiap Ramadan datang, ya, dikumpulkan uang sekian, tetapi dari tahun ke tahun masih belum mampu mengentaskan kemiskinan, masih belum mampu menolong orang-orang fakir miskin. Nah, mungkin ini sebuah renungan buat kita untuk introspeksi kepada diri kita. Padahal tentunya dengan mengeluarkan zakat, dengan mengeluarkan sedekah, itu tentunya banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya mungkin dengan zakat mal yang kita keluarkan, dengan sedekah yang kita keluarkan, akan membantu
membantu ketika kita sudah masuk di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan hisab. Barangkali dengan sedekah berapapun nilainya, yang penting kita ikhlas, akan menolong kita. Kita pun perlu renungkan. Mungkin ibadah-ibadah sholat kita juga tadi belum sempurna, belum maksimal, masih banyak kekurangannya. Tapi barangkali dengan bersedekah itu akan menolong, menyempurnakan nilai ibadah sholat kita. Ini dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bentuk keimanannya adalah mampu melaksanakan sholat, sholatnya yang mampu daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Juga mempunyai kepedulian terhadap masyarakat, terhadap fakir miskin, terhadap orang yang membutuhkannya, dengan mengeluarkan sedekah, dengan mengeluarkan zakat. Apabila kita kompak semua, ya, tentunya insya Allah dengan izin Allah kita pun akan mampu mengentaskan kemiskinan. Apalagi kalau kita mampu bagaimana mencetak generasi kita melalui pendidikan yang lebih bagus. Kita iuran, kita patungan untuk mensekolahkan orang-orang yang tidak punya. Ini sesuatu tentu yang sangat luar biasa, amal jariah yang hebat. Ketika seseorang mengeluarkan infaknya untuk memberikan fasilitas biaya kuliah, misalnya biaya sekolah, maka ketika seseorang yang kita biayai sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, kemudian menjadi orang baik, maka kita pun akan mendapatkannya amal jariah, pahala-pahala yang sangat luar biasa. Ini kesempurnaan ajaran Islam. Kemudian jelaskan bahwa tidak ada kerugian ketika kita banyak bersedekah. Dan tentunya kita pun patut merenung supaya kita tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan sedekah ini. Salah satu bentuk contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap hari di dalam literatur Nabi Ibrahim tidak akan melakukan makan ketika tidak ada yang menemui makannya. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap kafilah yang lewat tenda besarnya ketika itu, maka dijamin makan, minum. Bahkan disuruh untuk beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Berapapun orang yang lewat, kenal atau tidak kenal, selalu dijamu makan, minum, dan istirahat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika tidak ada yang lewat tenda besarnya, Nabi Ibrahim berjalan beberapa parsah, beberapa mil. Ini ada gambaran bahwa begitu sangat terbawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, begitu sangat dermawan. Sampai-sampai tidak punya apa-apa di rumahnya. Kalau kita merenungkan juga kembali, ketika selesai perang Badar Al-Kubra, begitu ghanimah sangat melimpah ruah, begitu sangat banyak. Tetapi dengan kedermawan Rasulullah, maka beliau tidak mengambilnya, tetapi semua diberikan kepada para sahabatnya. Ini adalah contoh-contoh pemimpin yang dermawan. Juga kita pun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan. Semua Allah berikan kehidupan, muslim, kafir, semua Allah berikan. Udara, ya, matahari, bulan, bintang, malam, siang, Allah berikan. Juga Allah berikan kesehatan kepada seluruh umat manusia. Betapa maha dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pun mencontoh bagaimana agar kita pun
menjadi orang-orang yang dermawan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Para pendengar, pemirsa dan setiap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 274 memberikan jaminan kepada orang-orang yang dermawan melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya, orang-orang yang mendermakan hartanya pada waktu malam, pada waktu siang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat luar biasa. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa kekhawatiran, ketakutan terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasa sedih. Dalam konteks ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berupaya selalu memberikan sedekahnya, maka akan diberikan pahala yang besar, pahala yang banyak. Bahkan di dalam menempuh hidup ini tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, tidak ada kegelisahan. Dan yakin mereka pun tidak akan bersedih karena yakin bahwa di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang dermawan. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai muslim, mari kita renungan kembali, sudah berapa banyak sedekah yang kita keluarkan. Berapapun sedekah yang kita keluarkan, yang penting penuh dengan keikhlasan karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari sedekah-sedekah tersebut akan memberikan manfaat buat orang banyak. Kita renungkan kembali, bagaimana agar umat Islam khususnya bangsa Indonesia ini mampu menjadi orang-orang yang dermawan. Orang dermawan mampu mengangkat orang-orang yang fakir miskin. Seharusnya tahun ini menjadi mustahik, maka beberapa tahun ke depan menjadi muzaki. Bagaimana agar kita mampu mempraktekkan seperti ini? Ini adalah kesempurnaan ajaran Islam yang Allah turunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Quran ini. Juga kita pun tahu bahwa setiap pagi dua malaikat turun mendoakan penduduk bumi
Malaikat berdoa untuk penduduk bumi, untuk penghuni bumi, untuk manusia. Yang pertama malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang bersedekah, kepada orang dermawan, khalafa, pengganti. Ini doa malaikat. Tentunya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa malaikat tentunya tidak akan ditolak oleh Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang bersedekah pengganti. Kita pun tahu, mungkin kita pun pernah merasakan. Bukan hanya sisi pahala. Pahala tetap akan Allah berikan, tetapi Allah pun akan memberikan penggantinya. Kadang-kadang hari ini kita sedekah, besok sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung, cash. Yang penting penuh dengan keikhlasan. Tentunya kita pun pengen didoakan oleh malaikat ini. Oleh sebab itu, mari kita biasakan untuk banyak bersedekah. Nilainya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000, lebih bagus. Mau 100.000, apalagi. Kemudian doa yang kedua, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang pelit, kepada orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang buntut kasir, talafa, kerugian, kehancuran. Tentunya kita renungkan doa malaikat ini. Tentunya kita inginkan adalah mendapatkan doa yang positif dari malaikat. Maka jadilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang gemar bersedekah. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa, selain beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat, juga menjadi orang-orang yang dermawan. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu membenarkan terhadap semua apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, pemahaman dari kata-kata nama Al-Quran Al-Kitab, yaitu beriman kepada semua apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk Al-Qur'annya ini. Tentunya salah satu bentuk kita beriman kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'annya kita baca, Al-Qur'annya kita pelajari isi kandungannya, kemudian untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kajian pada malam ini. Kita mendapatkan informasi dari nama Al-Quran dengan nama Alkitab ini, bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, mendermakan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, juga beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran adalah kewajiban kitanya adalah pertama mempelajari Al-Quran. Bagaimana agar kita semua mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian kita berupaya untuk memahami, mempelajari isi kandungannya, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin terhadap hari akhirat.
hari akhirat seperti ada di hadapan kita. Ini adalah orang-orang bertakwa, sehingga tentunya kita akan bergegas memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terbayang di hadapan kita kehidupan akhirat akan terjadi, akan datang. Inilah beberapa ciri-ciri orang bertakwa dari pemahaman nama Al-Quran dengan Alkitab. Kemudian ayat ini ditutup, ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Oleh sebab itu, mari kita imani Quran ini, kita baca, kita pelajari isi kandungannya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun kelak termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Di dunia ini tentunya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berharap tentunya kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Demikianlah kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pendengar dan pemirsa Rasi TV. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang mampu memanfaatkan kehadiran Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.